Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Ini adalah sesi kita yang ke-6 atau sesi yang terakhir dari menjelaskan secara ringkas kitab As-Sunnah wa I'tiqaduddin, kitab yang ditulis oleh Imamaini Raziyaini, Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Dan pembicaraan kita sampai kepada poin yang ke-43. Sampai kepada poin yang ke-43. Ya. Dikatakan di sana, yakni wal khawarijul murraqun, wal khawariju murraqun, khawarij, ya, khawarij adalah kaum yang murraq, meluncur keluar dari agama. Jadi ucapan khawarij adalah kaum yang meluncur keluar dari agama, ini pada hakikatnya bersumber dari hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat, dari sisi Rasulullah SAW, di mana beliau mengatakan yamruquna minad din kama yamruquna as-sahmu minar ramiyah. Yakni kaum khawarij, mereka meluncur dari agama seperti meluncurnya anak panah dari busurnya. Jadi ketika Rasulullah mensifatkan kaum khawarij, ya, beliau mensifatkan bahwasanya kaum khawarij yamruquna minad din, mereka meluncur dari agama, kama yamruquna as-sahmu minar ramiyah, sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Ya. Dikatakan oleh para ulama, makna yamruquna minad din, yakhrujuna minad din, yakni keluar dari agama. Maka sebagian ulama, di antaranya pendapat yang dinukil dari sisi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad mengkufurkan khawarij. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau mengkufurkan khawarij. Walaupun mazhab jumhur ulama berpendapat khawarij masih termaksud dari kalangan kaum muslimin. Makanya dikatakan di sana, ya, maka walihaza kufruhum ba'dal ulama. Dengan sebab hadis ini sebagian ulama menganggap kaum khawarij kufur. Wa hiya riwayati anil Imam Ahmad ana khawarij kuffar. Dan Imam Ahmad, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau berpendapat kaum khawarij adalah kaum yang kufur. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Tetapi mazhab jumhur ulama, mereka berpendapat kaum khawarij adalah kaum yang durhaka, terjatuh kepada bid'ah yang sangat besar, akan tetapi tidak sampai kepada derajat kekufuran. Ya. Dan di dalam hadis yang barusan tadi kita bicarakan, di mana Rasulullah SAW mengatakan yamruquna minad din kama yamruquna as-sahmu minar ramiyah. Rasul mensifatkan di antara sifat kaum khawarij adalah yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una 'alal awthan. Yakni mereka membunuhi kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Ya. Dan ada seorang ulama, ada beberapa orang ulama yang menyusun secara khusus sifat-sifat kaum khawarij berdalil dengan Al-Quran maupun As-Sunnah, maka tidak kurang dari sekitar 30 pensifatan kaum khawarij di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah.
Kita lanjut kepada poin yang berikutnya. Poin yang ke-43 itu menjelaskan tentang Khawarij. Ya. Poin yang ke-44 dan poin yang ke-45 ini menjelaskan tentang yakni kufurnya kaum yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ya. Imamaini Raziyaini mereka mengatakan bait yang ke-44, wa man za'ama anal Qur'ana makhluqun fahuwa kafirun billahil azim kufran yanqulu an millati wa man za'ama anal Qur'ana makhluqun fahuwa kafirun billahil azim kufran yanqulu an millati. Siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, maka ia adalah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Dan kafir di sini mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Dan ingat ya ikhwan, ini hukum umum. Berulang kali kita katakan, ini hukum umum. Kita telah bahas kemarin di yakni apa? Di sesi yang pertama kalau saya tidak salah, sesi pertama atau sesi yang kedua, bahwasanya ucapan-ucapan para ulama yang menyebutkan bahwasanya apabila dia memiliki keyakinan ini, keyakinan itu, maka dia telah kufur, keluar dari agama Islam. Ini adalah penghukuman secara penghukuman umum. Adapun ta'yin mengatakan atau menetapkan seseorang kufur langsung, istilahnya tunjuk hidung, ini ada persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi. Jadi kalau kemudian saya perjelas ini ya, bolehkah seorang Ahlussunnah mengatakan siapa yang berpendapat bahwasanya Al-Quran adalah makhluk kufur? Bolehkah seorang Ahlussunnah mengucapkan kalimat itu? Siapa yang berpendapat bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kufur? Bolehkah seseorang Ahlussunnah mengucapkan kalimat tersebut? Boleh. Tetapi ketika ada seseorang tertentu mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, bolehkah seorang Ahlussunnah mengatakan si fulan telah kufur dengan sebab mengucapkan Al-Quran adalah makhluk? Bolehkah seorang Ahlussunnah mengucapkan kalimat tersebut? Maka tidak diperbolehkan dalam kesempatan pertama. Menjadi diperbolehkan kapan? Kalau telah tegak hujjah, hilangnya penghalang. Ya, telah tegak hujjah dan hilangnya penghalang. Ya, jadi tidak boleh seorang Ahlussunnah ketika menjumpai misalnya ada seseorang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah, tidak boleh dia langsung mengatakan antum kafir, keluar dari agama Islam. Ya, bukannya tidak boleh sama sekali, tetapi tidak boleh pada kesempatan pertama. Apakah menjadi diperbolehkan? Boleh. Kapan? Ketika telah tegak hujjah dan hilang penghalang. Ya, tegak hujjah, disampaikan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah atas keyakinannya yang batil tersebut. Kemudian berusaha dengan hal tersebut dia memahami dalil yang disampaikan, bukan cuma sekedar dalil bahwasanya Al-Quran
Al-Quran kalam Allah adalah ini dan itu, tetapi berusaha secara bersungguh-sungguh agar orang yang ditegakkan hujah tersebut apa? Paham. Jadi bukan cuma sekedar tersampaikan dalil, tetapi berusaha secara bersungguh-sungguh agar orang tersebut memahaminya. Dan orang tersebut telah tegak hujah kapan? Ketika dia mengucapkan atau berpendapat seperti itu dalam keadaan, yakni apa? Sadar. Ya kan? Lalu dihilangkan penghalang, misalnya syubhat. Syubhat yang ada pada diri dia atau mengitari dirinya. Misal kalau ada seseorang berpendapat Al-Quran adalah makhluk dan dia memiliki syubhat, ya masa mushaf itu kalam Allah? Mushaf kan benda. Al-Quran itu mushaf. Ini kan mushaf. Mushaf, Al-Quran ini, Al-Quran. Ini kan benda, masa kalam Allah? Itu kan syubhat ya. Itu apa? Syubhat. Harus kemudian berusaha untuk dihilangkan syubhatnya. Masa Al-Quran kalam Allah? Kalau saya ngomong ini membaca Bismillahirrahmanirrahim, masa bacaan saya ini kalam Allah? Itu kan suara saya. Maka berusaha untuk kemudian dihilangkan syubhatnya di dalam masalah tersebut. Ya enggak? Ini baru di titik iqamatul hujjah, intifaul mawani. Belum lagi memperhatikan apa? Maslahat dan madarat. Iya enggak? Maka ini harus kemudian kita perhatikan. Ini berlaku bukan hanya di dalam bab perkara Al-Quran kalam Allah bukan makhluk, tetapi berlaku di dalam seluruh bab. Siapa yang menyangka bahwasanya Al-Quran adalah makhluk bukan kalamnya Allah, maka dia telah kafir. Ingat, ini hukum umum. Kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, maha tinggi, dan kekufuran tersebut mengeluarkan dia dari agama Islam. Iya. Adapun yang ke-45, poin yang ke-45 disebutkan di sana, wa man syakka fi kufrihi mimman yafhamu fahuwa kafirun. Wa man syakka fi kufrihi mimman yafhamu fahuwa kafirun. Dan siapa yang ragu akan kekafiran orang tersebut padahal dia paham, maka dia pun telah terjatuh kepada kekufuran. Maksudnya apa? Kalau pada bait atau poin ke-44 ya, itu tertuju kepada orang, hukum yang tertuju kepada orang yang mengatakan Al-Quran makhluk bukan kalam Allah, begitu ya. Sedangkan bait atau baris yang ke-45 ini tertuju kepada orang yang ragu. Apakah seseorang yang berpendapat Al-Quran itu makhluk bukan kalam Allah kufur atau tidak, padahal dia tahu hakikat sebenarnya. Tahu hakikat sebenarnya, bahwasanya perbuatan tersebut menjatuhkan pelakunya kepada kekufuran. Dan ini berlaku bukan cuma di dalam bab ini saja. Ya, misalnya nih, dia tahu bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan syirik, tetapi pada suatu ketika dia ragu. Ketika si fulan tersebut melakukan perbuatan kesyirikan, dia ragu. Apakah perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh si fulan tersebut secara umum perbuatan syirik atau tidak? Paham ini antum? Karena ragu akan kekufuran, itu kekufuran. Ragu akan kekufuran, itu kekufuran. Ragu akan kemaksiatan, itu kemaksiatan. Iya.
Siapa yang meragukan orang yang telah jelas kekufurannya, jangan-jangan dia nggak kufur, maka dia telah terjatuh kepada kekufuran. Siapa yang meragukan seseorang yang terjatuh kepada kemaksiatan bahwasanya dia telah melakukan perbuatan dosa, maka dia telah terjatuh, yang meragukan ini telah terjatuh kepada perbuatan dosa. Makanya dikatakan siapa yang ragu akan kekufuran orang yang berpendapat Al-Quran makhluk, padahal dia tahu hakikat sebenarnya perkara ini, maka dia telah kufur. Dia tahu bahwasanya siapa yang berpendapat Al-Quran makhluk adalah kufur, tapi dia ragu, maka dia telah terjatuh kepada kekufuran. Ini menunjukkan kepada kita jemaah, ya, akidah itu dibangun di atas dasar fondasi yang kuat. Begitu. Keraguan di dalam bab akidah itu perkara yang berbahaya. Apa iya seorang muslim wajib mentauhidkan Allah? Ragu dia, ya. Itu bahaya itu. Apa iya kemudian sujud kepada berhala itu perbuatan yang menjatuhkan pelakunya kepada kesyirikan, dan dia ragu dalam masalah itu berbahaya. Apa iya Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk, dan dia ragu atas kebenaran Al-Quran kalam Allah, itu berbahaya. Jadi syak di dalam masalah ini itu berbahaya, karena akidah harus dibangun di atas fondasi yang kuat. Kita lanjutkan kepada bait yang ke-48. Oh ya, 46, maaf. Bait ke-46. Wa man syakka fi kalamillahi azza wa jalla. Wa man syakka fi kalamillahi azza wa jalla fawaqafa syakkan fihi yaqulu la adri makhlukun au ghairu makhlukin fahuwa jahmi. Wa man syakka, siapa yang ragu, fi kalamillahi azza wa jalla, tentang kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, fawaqafa syakka fihi, dan dia ragu di dalam perkara ini, yaqul, dengan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, maka dia telah terjatuh kepada pemahaman Jahmiyah. Iya, dia telah terjatuh kepada pemahaman Jahmiyah. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan bid'ah waqifah, yakni tawakuf. Ulama mutaqaddimin dari kalangan sahabat, begitu ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, begitu. Asal mula mereka mengatakan Al-Quran kalamnya Allah. Asal mula mereka mengatakan apa? Al-Quran adalah apa? Kalamnya Allah. Dalilnya mana? Hatta yasma'a kalam Allah. Surat apa itu? At-Taubah kemarin, ya. Sampai mereka sempat mendengar kalamnya Allah. Jadi saya mau ceritakan kepada antum, ikhwan, periodisasi sejarah di dalam permasalahan ini. Kan begini, kenapa bisa muncul suatu kalimat yang bunyinya Al-Quran kalam Allah bukan makhluk dari segala macam sisinya? Sebenarnya asal-muasalnya kalimat tersebut tidak seperti itu bunyinya secara panjang. Tetapi begini, Al-Quran kalam Allah. Ulama mutaqaddimin mencukupkan diri sampai di situ. Kenapa ulama-ulama mutaqaddimin mencukupkan diri sampai di situ? Karena itulah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sampai mereka sempat mendengar apa?
kalamnya Allah. Yang didengar oleh orang-orang musyrikin itu apa? Al-Quran. Allah mensifatkan Al-Quran sebagai apa? Kalamnya Allah. Yakni Al-Quran kalamnya Allah. Betul? Paham ini ya? Saya ulangi. Ulama-ulama mutaqaddimin awalnya mereka mengatakan Al-Quran kalam Allah. Titik. Nggak ada kelanjutannya belakangnya. Kenapa mereka mencukupkan diri dengan mengucapkan kalimat tersebut? Karena itulah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Hingga mereka sempat mendengar kalam Allah. Apa yang didengar oleh orang-orang musyrikin tersebut? Al-Quran. Disifati apa Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalam Allah. Jadi Al-Quran kalam Allah. Dipahami sampai di sini? Maka tertutuplah pintu bid'ah yang meragukan Al-Quran bukan kalam Allah dengan kalimat Al-Quran kalam Allah. Betul? Tetapi ahlul bid'ah dibisiki oleh syaitan untuk merongrong akidah Ahlussunnah dan menghadirkan keraguan kepada awamnya Ahlussunnah. Dengan kalau Al-Quran kalam Allah, betul ya? Maka yang termaktub di mushaf itu kalam Allah atau bukan? Yang tertulis di papan tulis ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, itu kalam Allah atau bukan? Padahal papan tulis, kapurnya, kertas, tintanya makhluk, itu kalam Allah atau bukan? Betul. Paham ini periodisasinya? Oh, apa yang tertulis di mushaf, kertas, mushaf itu ya sudah Al-Quran ya. Apa yang tertulis di kertas menggunakan tinta, yang tertulis di papan tulis menggunakan kapur, itu kalam Allah, bukan makhluk. Yang makhluk itu apa? Papan tulisnya. Yang makhluk itu apa? Kapurnya. Yang makhluk itu apa? Tintanya. Yang makhluk itu apa? Kertasnya. Adapun yang tertulis kalam Allah. Maka untuk menutup pintu ini, para ulama menambahkan satu frase baru. Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Betul ya? Apa syaitan kehabisan akal untuk menggoda pengikutnya di dalam bid'ah ini? Enggak. Kalau kemudian yang tertulis di mushaf, di papan tulis adalah kalam Allah, yang makhluknya adalah yang menjadi sarana untuk ditulis dan menulisnya, lalu bagaimana kalau kalam Allah itu tidak tertulis, yakni diucapkan? Andai kata ada seseorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu kan nggak tertulis, ucapan, lafz. Betul? Apakah lafaz saya ini kalam Allah? Padahal ya saya yang melafazkan. Betul? Hah? Maka para ulama di dalam menumpas bid'ah baru yang dimasukkan pada fase ketiga ini mengatakan apa? Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Adapun lafaz yang saya baca adalah lafaz suara saya, dan kalam yang saya baca kalamnya Allah. Maka muncul lafaz Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. As-sautu sautul qari wal kalamul kalamul bari. Masuk yang ketiga. Betul? Lalu kemudian ahlul bid'ah nggak kehabisan akal, mencoba menggoncang akidah Ahlussunnah di dalam masalah ini. Lebih baik tidak perlu merepotkan dalam perkara ini. Ngapain membahas Al-Quran kalam Allah atau makhluk?
sautul qori, kalamul bari. Ngapain menyibukkan diri dalam perkara ini? Kalau kemudian Anda ditanya Al-Quran kalam Allah atau tidak, diam saja daripada masuk ke dalam lingkaran keributan ini. Ini kata ahlul bid'ah yang lain. Maka ketika ditanya Al-Quran itu kalam Allah atau makhluk, dia tawakuf. Betul? Ini bid'ah baru, bid'ah waqifah. Saya tidak tahu Al-Quran itu kalam Allah atau makhluk. Saya abstain. Betul? Hah? Makanya kemudian pintu itu ditutup oleh a'imah Ahlussunnah dengan mengatakan apa? Siapa yang ragu bahwasanya Al-Quran kalam Allah dan diam di dalam masalah ini, yakni dengan misalnya diam ketika ditanya, atau ketika ditanya mengatakan saya nggak tahu Al-Quran itu kalam Allah atau makhluk, maka dia telah terjatuh kepada pemahaman Jahmiyah. Betul? Hah? Makanya itu nggak satu fase itu. Awalnya cuma Al-Quran kalam Allah, berhenti di situ. Kemudian ulama masuk untuk mengkonter pemahaman-pemahaman menyimpang ini. Sudah, ngapain ngerepotin masalah begini? Kita ini beramal saja, baca Quran. Gak usah pusingin Al-Quran itu kalam Allah atau bukan. Padahal ini akidah loh. Pintu masuknya kemudian pemahaman Jahmiyah. Ngapain? Yang penting kita baca Quran. Yang penting kita baca Quran, beramal. Adapun ini kalamnya siapa, apakah Allah atau kalam saya, ya masa bodo amat. Allahu a'lam, la adri. Padahal ini jelas-jelas Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Al-Quran kalam Allah. Jadi dia mengatakan Al-Quran bukan kalam Allah, atau saya nggak tahu, atau saya nggak mau ambil pusing, atau saya diam aja, abstain. Lah Ustaz, kok bisa begitu? Iya. Sifat kalam itu kan sifatnya Allah, betul? Kalau kemudian dianalogikan dengan sifat yang lain, apakah Allah itu adalah Malik, raja? Saya abstain. Dekat ini permisalannya ke antum. Kalam itu kan sifatnya Allah ya. Betul. Ditinjau dari segi sifat, kalam itu sifatnya Allah. Iya enggak? Ditinjau dari segi sifat, Malik itu raja, itu sifatnya Allah. Betul? Kalau ada orang mengatakan, saya abstain, Al-Quran itu kalam Allah atau bukan, sama tidak dengan mengatakan saya abstain, Allah itu Malik atau bukan? Hah? Sama. Karena baik kalam, baik Malik, baik Kudus, baik Aziz, ataupun yang selainnya dari nama-nama dan sifat Allah, itu kan merujuk kepada zat yang satu, yakni Rabb Azza wa Jalla. Jadi pengingkaran terhadap atau abstain terhadap kalamnya Allah, itu kan sama saja dengan abstain terhadap sifat Maliknya Allah. Allah itu maha berkuasa, Jabbar. Saya abstain. Saya nggak katakan Allah maha berkuasa, tidak katakan juga Allah tidak maha berkuasa. Itu sama saja ditinjau dari tawakufnya terhadap kalam. Sama, karena merujuk kepada Rabb yang satu. Begitu. Makanya tawakuf kepada kalamnya Allah, ini kata Imam Aini Roziyah ini, inilah pemahaman Jahmiyah. Karena Jahmiyah memasukkan pemahaman batilnya dengan apa? Membuat ragu kaum muslimin tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sudah, nggak perlu menetapkan nama dan sifat Allah. Kalau menjadi ajang keributan, cukup tetapkan Allah wujud Rabb, selesai. Itu. Makanya dikatakan oleh apa? Imam Aini Roziyah ini, mereka mengatakan, ya. Dan siapa yang mengatakan saya tidak tahu apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, maka dia Jahmi. Harusnya mengatakan apa? Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, saya tidak tahu. Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, dia Jahmi. Harusnya kalau begitu perkataannya apa?
Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk dari segala macam sisinya. Nah, begitu, itu yang diungkapkan tadi di awal. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ngapain Ahlussunnah Salafi pusing-pusing nih ngurusin Al-Quran kalam Allah atau bukan? Lebih baik baca aja. Ada satu hal yang diucap oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Suwaidul Musalah. Kenapa kemudian Ahlussunnah wal Jamaah, imam-imam mereka, ulama-ulama mereka sangat perhatian terhadap apa? Terhadap hal-hal seperti ini. Ya, pengagungan terhadap sesuatu itu terkait dengan apa? Sesuatu itu sendiri. Ya enggak? Sampai ada suatu kaidah yang berjudul apa? Syarful syai' yattabi'u bi syarful ma'lumihi. Keutamaan terhadap sesuatu itu mengikuti keutamaan apa yang diikuti. Maksudnya begini. Ya. Kalau seseorang tidak meyakini Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, bagaimana dia bisa beriman dengan benar terhadap Al-Quranul Karim? Al-Quran itu kalam Allah? Saya nggak tahu. Jangan-jangan bukan kalamnya Allah. Lalu bagaimana dia bisa mengagungkan secara sebenar-benarnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana? Ya. Lalu jemaah, kenapa Ahlussunnah wal Jamaah sibuk-sibuk masalah begini? Kalau Al-Quran itu bukan kalamnya Allah, kalamnya manusia misalnya, na'udzubillah min dzalik, kalamnya manusia tidak lepas dari kekeliruan. Ya enggak? Maka ini membuka pintu apa? Al-Quran enggak sempurna, bukan kalamnya Allah. Karena yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhubung Al-Quran bukan kalam Allah, maka tidak sempurna. Memungkinkan kemudian untuk apa? Dikoreksi. Sifat kesempurnaan kan hanya ada pada Allah. Betul? Serius itu? Betul. Apakah Rasul kemudian, ini bukan hendak merendahkan derajat Rasulullah, na'udzubillah, enggak. Apakah Rasul pernah pada suatu ketika mengungkapkan dan mengucapkan suatu kalimat yang kemudian dikoreksi oleh Allah? Ini Al-Mustafa, makhluk yang kemudian paling mulia. Pernah? Kapan? Ya kapan? Bukan. Ketika mengharamkan madu. Betul? Rasul mengharamkan apa? Madu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Tegur Rasulullah. Berarti kalamnya makhluk itu tidak lepas dari kemungkinan salah. Walaupun atas makhluk-makhluk yang mulia, ketika salah berucap, langsung kemudian Allah perbaiki. Beda dengan kita ya. Kalau kita ngucapin salah kan tidak datang suara dari arah langit, antum ngomong salah antum itu. Tidak kita ragukan lagi Rasul adalah makhluk. Tetapi pernah pada suatu ketika, na'udzubillah, saya bukan hendak merendahkan Rasulullah, enggak. Kalam beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala koreksi. Ketika mengharamkan apa? Madu. Di mana dalilnya? Surat apa? At-Tahrim. Ya enggak? Karena mencari keridhaan istri-istrinya. Jadi kalamnya makhluk ada potensi salah. Sedangkan kalamnya Allah, karena dinisbatkan kepada zat yang tidak mungkin keliru, yakni Allah, tidak berpotensi salah sama sekali. Makanya Al-Quran disifati sebagai apa? Tidak datang kebatilan dari segala macam sisi. Maka menetapkan Al-Quran kalam Allah bukan makhluk, itu sangat bermanfaat di dalam usaha mengagungkan Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada seseorang berpendapat Al-Quran bukan kalam Allah, maka wajar saja kalau kemudian dia tidak mengagungkan Al-Quran. Karena kalau Al-Quran bukan kalam Allah, kalam makhluk berpotensi salah.
Kalau kemudian dimasukkan misalnya apa? Keraguan bahwasanya Al-Quran ini bukan kalamnya Allah, maka dia tidak sempurna menjadi huda. Lihat runtutannya. Ya enggak? Karena berpotensi meragukan. Maaf, berpotensi ada kekeliruan karena kalamnya makhluk. Karena kalamnya makhluk, berpotensi ada kekeliruan. Yakni kalau kemudian, na'udzubillah, ini runtutannya ya. Saya hanya gambarkan satu saja sih. Kadang-kadang sebagian ikhwan, Ustaz, ngapain sih kita bahas kayak gini? Al-Quran kalam Allah itu ngapain bahas kayak gini? Kalau kemudian Al-Quran itu diasumsikan bukannya kalamnya Allah, kalamnya makhluk, maka kalamnya makhluk berpotensi ada kekeliruan. Kalau kemudian kalamnya makhluk yang termaktub, kalau kemudian Al-Quran itu ternyata misalnya kalamnya makhluk berpotensi ada kekeliruan, maka dia meragukan sebagai huda. Betul enggak? Lalu kalau kemudian kita urut, apakah seluruh Al-Quran itu kalamnya makhluk atau ada di antaranya terselip kalam Allah? Oh enggak, seluruh Al-Quran kalamnya makhluk, maka seluruhnya berpotensi meragukan. Kalau seluruh Al-Quran berpotensi meragukan, ngapain belajar Al-Quran? Ngapain mengambil Al-Quran sebagai petunjuk? Karena semuanya berpotensi apa? Meragukan. Ini pintunya masuknya dari mana? Meragukan Al-Quran kalam Allah. Coba runtutannya. Maka Ahlussunnah adalah orang yang paling mengagungkan Al-Quran karena mereka tahu bahwasanya Al-Quran kalamnya Allah yang maha sempurna, tidak ada potensi sedikit pun meragukan. Berhubung tidak ada potensi sedikit pun meragukan terhadap kalamnya Allah, maka apa? Sempurna sebagai petunjuk. Berhubung Al-Quran itu sempurna sebagai petunjuk, maka layak untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Urutannya dari mana? Meyakini Al-Quran kalamnya Allah, bukan makhluk. Antum bayangkan, ini penjabaran Imam Ibnul Qayyim dalam Shawa'iqul Mursalah. Yang saya sampaikan tadi nggak letterlock ucapan Imam Ibnul Qayyim ya, tapi ya kira-kira kayak gitulah bangunannya. Bangunan apa? Turunan logika berpikirnya. Itu saya hanya kasih satu contoh saja. Ada contoh-contoh yang lain. Mengapa kemudian Ahlussunnah sibuk mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Kenapa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kenapa sibuk-sibuk itu? Ngapain? Itu kan perkara yang menyibukkan bagi sebagian orang ya. Lebih baik kemudian kita beramal saja. Nah, itu ada bantahannya. Baik, kita lanjut. Kepada poin 47. Wa man waqafa fil Qur'ani jahilan ulima wa budi'a walam yukafar, betul. Dan siapa yang jahil, siapa yang diam, ya siapa yang diam di dalam masalah ini ketika ditanya Al-Quran kalam Allah atau bukan, dia diam dengan sebab jahil, maka dia diajari. Diajari. Dan dikatakan bahwasanya perbuatannya keliru, akan tapi tidak dikufurkan. Jadi orang yang diam di dalam masalah ini, Al-Quran kalam Allah atau makhluk, dia diam, ada dua kemungkinan. Ya, dia adalah orang yang kemudian termaksud penentang, berilmu, ngeyel istilahnya, atau dia orang yang jahil. Kalau orang jahil, diajarin. Jadi juga jangan sembarangan juga ya. Al-Quran kalam Allah atau bukan makhluk, dia diam, bingung gitu ya. Anda Jahmi, nggak juga begitu. Ya, kalau nggak tahu diajarin dan tidak dikufurkan. Baik, lanjut. Wa man qala lafzi bil Quran makhluk fahuwa Jahmi. Siapa yang mengatakan lafadzku wa man qala lafzi bil Quran makhluk fahuwa Jahmi. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, siapa yang mengatakan
bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk, fahuwa jahmi, maka dia jahmi. Au Quran bil lafzi makhluk, fahuwa jahmi. Atau Al-Quran dengan bacaanku adalah makhluk, maka dia adalah orang yang berpemahaman Jahmiyah. Ini telah kita sebutkan tadi. Ya. Dan ini harus diperinci. Kalau yang dia ucapkan itu kalamnya Allah, tapi suaranya adalah suara dia. Udah kita perinci. Nah itu tadi ciri-ciri ahlul bid'ah. Betul? Kan tadi pagi di sesi keempat, saya sebutkan dari poin ke-35 dan seterusnya, ini membahas 3 pembahasan pokok. Apa yang pertama? Ciri-ciri ahlul bid'ah. Yang kedua, sikap ahlul bid'ah terhadap ahlus sunnah. Yang ketiga, sikap ahlus sunnah terhadap ahlul bid'ah. Betul? Maka dari pagi tadi, poin keberapa? 35 sampai ini, betul, 48 itu ciri-ciri ahlul bid'ah. Maka masuk ke poin 49 dan seterusnya, sikap ahlul bid'ah terhadap ahlus sunnah. Qala Abu Muhammad, sami'tu abi yaqul. Berkata Abu Muhammad, saya mendengar ayahku berkata. Saya mendengar ayahku berkata. Ya. Qala Abu Muhammad, ya, sami'tu abi yaqul. Saya berkata Abu Muhammad, saya mendengar ayahku berkata. Empat 49. Ya. 49. Wa alamatu ahlil bidai waqi'atu fi ahli athari. Alamat ahlul bid'ah atau diantara tanda ahlul bid'ah, ya alamat itu diantara ya. Alamat itu tanda ya, maaf ya. Alamat itu apa? Tanda. Di antara tanda ahlul bid'ah, mereka membenci ahlul athar. Ahlul athar bisa maksudnya ahlul hadis. Iya. Di antara tanda ahlul bid'ah, mereka membenci ahlul sunnah. Dan ini sesuatu yang wakil. Makanya Imam Abdullah Ibnu Mubarak mengatakan, tidaklah seseorang terjerumus ke dalam bid'ah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan cahaya dan nikmatnya sunnah dari dalam dirinya. Kalau cuma sekedar hilang nikmat dan cahaya sunnah dari dirinya, kejelekannya masih apa? Masih mending dibanding sudah kehilangan kenikmatan dan cahaya sunnah dari dirinya. Bersamaan dengan itu memusuhi al-sunnah. Betul ya? Imam Abdullah Ibnu Mubarak mengatakan seperti itu. Tidaklah seseorang terjerumus kepada bid'ah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan hilangkan cahaya dan kenikmatan sunnah pada dirinya. Tanda-tanda ahlul bid'ah membenci ahlus sunnah. Ini wakil dari zaman ke zaman. Lihat bagaimana kemudian ahlul bid'ah pada zaman Imam Ahmad membenci Imam Ahmad, menghasut khalifah untuk memenjara Imam Ahmad. Iya kan? Lihat bagaimana kemudian ahlul bid'ah menghasut gubernur Mesir untuk kemudian dalam tanda kutip memenjara Imam Syafi'i ketika pertama kali pindah dari Baghdad menuju ke Mesir. Imam Syafi'i pernah dipenjara loh di Mesir. Hah? Kemudian datang salah seorang muridnya Imam Abu Hanifah yang namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang kemudian mengatakan kepada gubernur Mesir pada saat itu, apa yang dituduhkan oleh orang-orang tersebut sungguh Asy-Syafi'i berlepas diri darinya. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani qadi Mesir. Jawabnya apa? Kalau qadi itu qadi itu hakim. Hakim.
pejabat. Qadi. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi ketika Imam Syafi'i pindah dari Baghdad menuju ke Mesir, kemudian sebagian orang-orang Syiah Rafidhah menghasut gubernur Mesir, bahwasanya Imam Syafi'i membenci Ahlul Bait, tidak mengagungkan Ahlul Bait. Sudah barang tentu ya, tidak mengagungkan dan membenci Ahlul Bait itu bukan sikap Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengagungkan dan mencintai Ahlul Bait, betul? Maka terhasutlah gubernur Mesir pada saat itu. Ketika Imam Syafi'i masuk ke Mesir, ditangkap, dipenjara. Maka datanglah kemudian Muhammad bin Hasan yang mengetahui Asy-Syafi'i masuk ke Mesir dan dipenjara, berkata kepada gubernur, apa yang dituduhkan dan diucapkan oleh orang-orang tersebut, sungguh Asy-Syafi'i berlepas diri darinya. Maka dilepaskan oleh gubernur Imam Syafi'i. Tapi lihat tuh, bagaimana kemudian Ahlul Bid'ah menghasut gubernur yang dengan sebab itu Imam Syafi'i terpenjara. Dan Muhammad bin Hasan ini diantara 3 muridnya Imam Abu Hanifah yang menonjol. Abu Thur, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan satu saya lupa. Ada 3 muridnya Imam Abu Hanifah. Dan dia qadi yang badannya besar gemuk. Yang kata Imam Syafi'i ketika mensifati Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, saya nggak pernah melihat orang yang segemuk dia dan sepandai dia. Gemuk, badannya besar. Pada suatu hari kemudian Imam Syafi'i bertanya kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, antum kira-kira begitu ya, apa yang menyebabkan antum bisa segemuk ini? Apa yang menyebabkan antum bisa segemuk ini gitu? Apa kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Sungguh hati saya gembira. Saya gemuk ini karena sungguh hati saya bergembira dengan nikmatnya berada di atas jalan Ahlus Sunnah. Jadi saking gembiranya gemuk gitu. Kan? Enggak. Ini kan cerita siapa? Ya cerita begitu. Imam Syafi'i takjub, ini orang besar, gemuk sekali. Kenapa kamu bisa segemuk itu? Oh, bagaimana saya tidak gemuk? Hari-hari saya bergembira hari-hari saya. Hidup saya bergembira, saya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nikmat berada di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Luar biasa. Jadi gembira dia. Nah, kita sama-sama mengetahui ya, yang menyebabkan badan kurus atau badan gemuk salah satunya apa? Perasaan gembira atau tersiksa. Ini saya tidak mengatakan bahwasanya antum yang gemuk itu pasti gembira, yang kurus tersiksa. Enggak. Tapi kan kelazimannya seperti itu. Ada yang tersiksa gemuk, betul ya? Karena stres tersiksa makan terus. Ya. Ada yang gembira kurus, karena memang pembawaannya bakatnya kurus. Ya enggak? Enggak, ini kan cuma apa? Ya, candanya Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu bisa gemuk ini kayak gimana sih? Padahal makannya sama-sama aja. Yang saya makan sama yang kamu makan sama. Porsinya sama, kok bisa gemuk kayak gitu? Saya gembira hidup saya Syafi'i. Hari-hari saya jalani dengan rasa syukur menjadi seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gemuk saya nih. Murid-muridnya Imam Abdullah bin Mubarak datang ke Mesir, memanas-manasi Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dalam makna positif. Memanas-manasi guru kami Abdullah bin Mubarak nulis kitab zuhud. Siapa yang nggak kenal Imam Abdullah bin Mubarak? Betul? Yang kata para ulama, berkumpul seluruh kebaikan pada diri Abdullah bin Mubarak kecuali satu, dia bukan sahabat. Jadi ini murid-muridnya Abdullah bin Mubarak, rihlah rame-rame pengen belajar kepada ulama-ulama Mesir. Salah satunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Guru, kami ini datang dari Hanzalah, kampungnya Abdullah bin Mubarak. Guru kami, Ibnu Mubarak, itu telah menulis kitab zuhud. Lalu kenapa engkau tidak meniru jejaknya? Apa kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Saya sudah menulis kitab zuhud. Loh, kok kami belum sempat baca? Baca tuh kitab hutang piutang. Baca tuh kitab hutang piutang dan jual beli.
Saya sudah nulis kitab tentang zuhud. Mana kok kami belum pernah membacanya? Itu kitab tentang jual beli dan hutang piutang. Siapa yang bisa taat kepada Allah dalam masalah jual beli dan hutang piutang, sungguh dia hamba yang zuhud. Saya sudah nulis kitab zuhud kok. Tuh, jadi zuhud itu bukan hanya semata-mata apa? Ini dan itu, bahkan taat kepada Allah dalam bab jual beli, hutang piutang. Betul ya? Sholatnya khusyuk tapi hutang ngemplang, itu nggak zuhud. Ada yang singgung. Saya rasa saya nggak perlu minta maaf. Buat apa saya minta maaf kepada orang yang ngemplang hutang? Sholatnya khusyuk tapi ngemplang hutang. Di sisi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini bukan sosok yang zuhud. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan suatu kalimat, Ahlussunnah itu siapa sih? Apa Ahlussunnah? Oh, yang berkeyakinan Al-Quran kalam Allah bukan makhluk. Yang berkeyakinan bahwasanya Allah istawa asba'in an khalqihi. Ya betul. Tapi ketika Imam Abdullah bin Mubarak ditanya siapa Ahlussunnah, apa jawaban Ibnu Mubarak? Seseorang yang mengetahui secara pasti apa yang dimasukkan ke dalam perutnya. Itu. Jadi kalau kemudian Ahlussunnah itu hanya semata-mata akidah, tidak peduli makanan dapat dari mana, halal haram, apa yang penting akidah sahih. Utang nggak bayar itu nggak masalah. Nggak apa-apa, yang penting akidah sahih, belajar al-sunnah wa iqruddin. Nyari penghasilan dari sesuatu yang haram. Di sisi mereka itu bukan Ahlussunnah. Luar biasa ya. Ahlussunnah itu i'tiqadan, manhajan, sulukan, adaban, fiqhan dan seterusnya. Bukan hanya sekedar akidah. Bahkan sampai makan dia tahu itu sesuatu yang halal atau haram, itu Ahlussunnah. Saya sudah nulis kitab zuhud, kata Muhammad bin Hasan. Mana? Itu jual beli. Bingung ini murid-murid Ibnu Mubarak, kok bisa-bisanya zuhud itu dikatakan jual beli? Loh, siapa yang bisa taat kepada Allah dan Rasulnya dalam bab jual beli dan hutang piutang? Itu hamba yang zuhud. Oh iya, betul, kata murid-muridnya Abdullah bin Mubarak. Dan sampai mati Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani nggak pernah nulis kitab zuhud. Tidak terpancing. Luar biasa ini, sosok yang luar biasa, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya, sahibnya Imam Abu Hanifah, murid imamnya Abu Hanifah. Oh iya, Abu Thawr, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Al-Qadi Abu Yusuf. 3 orang murid-murid terbesarnya Imam Abu Hanifah. Abu Thawr, Al-Qadi Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang hendak kita katakan apa? Wakil kenyataan Ahlul bid'ah dari masa ke masa itu membenci Ahlussunnah. Wakil kenyataan itu. Kita lanjutkan ke baris yang ke-50. Wa alamatu zanadiqah tasmiyatuhum ahli sunnati hasyawiyah. Hasyawiyah. Bisa juga dibaca hasyawiyah. Wa alamatu zanadiqah tasmiyatuhum ahli sunnati hasyawiyah. Yuriduna ibtali athar, yuriduna ibtal athar. Dan alamat zanadiqah, orang-orang zindik, menamakan Ahlussunnah sebagai hasyawiyah. Ntar hasyawiyah kita definisikan dulu nanti ya. Tujuan mereka, yakni orang-orang zindik ini, adalah untuk membatalkan atsar. Hasyawiyah secara bahasa maknanya adalah tidak ada kebaikan di dalamnya. Hasya, nggak ada kebaikan. Hasya, nggak ada kebaikan di dalamnya. Orang-orang zindik mengatakan bahwasanya menamakan Ahlussunnah sebagai hasyawiyah, yakni hasya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Atau ya, sebagian ulama mengatakan hasyawiyah ini berasal dari kata-kata hawashi. Hawashi itu adalah catatan yang biasa diberikan di pinggir atau di bawah kitab yang merupakan penjelasan atas teks-teks yang ada. Yakni apa? Kita sering catatan kaki gitu loh.
hasyawiyah, catatan kaki gini gitu ya. Nah, orang-orang zindik menamakan Ahlussunnah sebagai hasyawiyah, yakni orang yang sibuk di dalam, yakni apa? Memahami hadis. Ini kan ada hadis nih, ada sana Rasul bersabda seperti ini. Kan ada sesuatu yang nggak dipahami, betul? Maka kebiasaan ulama zaman dahulu kala sampai sekarang bahkan mereka akan buat apa? Penjelasan. Ya, dicoret itu bukunya. Itu namanya hawashi. Apa namanya? Hawashi. Catatan pinggir, catatan bawah, footnote. Yang menjelaskan makna yang ada di atas. Anda kalau lihat kitab-kitab kuning itu banyak yang model kayak gitu. Ya? Banyak. Nah, mereka biasanya Ahlussunnah melakukan hal seperti itu di dalam usaha untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, kalam Allah dan kalam Rasulullah, betul? Nah, orang-orang zindik gak suka ini. Ngapain sibuk-sibuk nyatet-nyatet riwayat biroyat? Maka kata Imamaini Raziyaini, tujuan mereka menisbatkan bahwasanya Ahlussunnah adalah hawasi untuk membatalkan atsar. Yakni apa? Teks itu tidak perlu dipahami. Ya sudah, jadi teks suci aja, nggak perlu dipahami. Jadi kayak jimat gitu loh. Al-Quran itu nggak perlu kemudian dikasih taklid, dijelaskan tafsirnya. Hadis itu tidak perlu kemudian dikasih catatan, syarahnya ini nggak perlu. Jadikan teks suci tanpa perlu dikasih keterangan. Jadi seakan-akan menjadikan Al-Quran maupun As-Sunnah hadis sebagai jimat. Tujuan mereka apa? Untuk membatalkan atsar. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa beramal dengan benar kalau tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Kan begitu. Ya. Lanjut. 50. Ya maksudnya 50 itu yang barusan saya sebut. Ini pelajaran akidah itu berat makin lama ya. Lanjut, wa alamatu jamiyah tasmiyatum ahlisunnati musyabbahah. Wa alamatu jamiyati tasmiyatuhum ahlisunnati musyabbahah wa nabatah. Alamat jamiyah menamakan Ahlussunnah sebagai musyabbih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Loh, kok bisa begitu? Kenapa Jahmiyah bisa mengatakan Ahlussunnah adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk? Karena Ahlussunnah menetapkan nama dan sifat Allah. Ahlussunnah menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama, punya sifat. Di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Dia memiliki tangan, memiliki wajah dan seterusnya. Maka Jahmiyah mengatakan Ahlussunnah lagi nyamain Allah dengan makhluk. Ya enggak? Sampai ada perkataan Tuhannya ini, maksudnya Tuhannya Wahabi, Tuhannya Wahabi, Tuhannya Wahabi itu posisi fulan. Tujuannya kan kayak gitu ya. Tuhannya Wahabi punya muka. Ini saya pernah baca ini tulisan kayak gini. Tuhannya Wahabi punya muka, punya. Ketika Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya wajah, betul? Punya tangan, punya kaki, itu sama sekali tidak menyerupakan dengan makhluk. Tidak sama sekali. Ya, makanya jemaah, kalau antum kemudian menetapkan nama dan sifat Allah, menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya wajah, jari jemari, hati manusia berada di dalam genggaman jari jemari Allah, betul ya? Maka langsung tepis itu usaha untuk kemudian memperkirakan bagaimana wajah Allah dan atau jari jemari Allah dan yang semisal, langsung tepis.
Hah? Karena ketika antum berusaha untuk membayangkan bagaimana wajah Allah, bagaimana jari jemari Allah, betul? Maka pasti antum akan merepresentatifkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu selain Allah. Dan itu laisa kamitslihi syai'. Iya enggak? Jadi kalau misalnya nauzubillah ya, ketika mendapatkan kabar Allah Subhanahu wa Ta'ala punya wajah, imani Allah Subhanahu wa Ta'ala punya wajah, yang wajah Allah tidak serupa dengan makhluk. Terkadang Ahlussunnah sebagiannya, mungkin diantaranya kita juga pernah menghadapi masalah ini, terbersih wajah Allah kayak apa, bengong, kemudian mulai mengkhayal kayak apa ya wajah Allah. Maka apa yang ada di benak antum itu seharusnya kemudian antum tepis. Ya? Kalau ada hadir bayangan wajah di benak antum, maka pasti bukan wajah Allah, karena laisa kamitslihi syai'. Sedangkan yang ada di bayangan antum itu syai'. Begitulah. Dan sudah barang tentu ketika antum membayangkan suatu wajah di benak, itu antum merefer kepada sesuatu, yakni merujuk kepada sesuatu. Ya enggak? Karena antum bisa membayangkan sesuatu kapan? Nah ini bagus nih. Ini ucapannya Imam At-Tahawi, bukan Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Antum bisa membayangkan sesuatu kapan? Sahih, bagus. Antum bisa membayangkan sesuatu kapan? Karena antum pernah melihat sesuatu tersebut. Yang kedua, antum bisa membayangkan sesuatu kapan? Kalau antum pernah melihat yang semisal dengan sesuatu tersebut. Betul? Yang ketiga, antum bisa membayangkan sesuatu kapan? Ketika mendapatkan pengkhabaran dari orang yang terpercaya tentang sesuatu tersebut. Betul? Nah, ini bagus nih. Antum bisa membayangkan sesuatu kapan? Kalau antum pernah melihat sesuatu tersebut. Bisa membayangkan wujud istri antum? Kenapa? Bisa membayangkan istri antum? Gak bisa, Ustaz. Setiap saya membayangkan istri saya, entah kenapa muncul gambar akhwat yang berbeda. Gawat. Kumaha tadi enggak? Bisa ngebayangin istri antum? Betul. Yang wujud di benak antum betul istri antum? Serius? Serius. Betul ya? Namanya siapa? Kenapa kita bisa membayangkan wujud istri kita? Karena kita pernah melihat istri kita. Ya enggak? Jadi kalau antum tidak bisa membayangkan wujud istri antum, hati-hati ya. Susah Ustaz. Gitu. Kok bisa susah? Ya bayangan dia tersingkirkan dengan akhwat yang lain. Hah? Itu ciri-ciri pengen tadut. Yang kedua, hah? Antum pernah melihat yang semisalnya, betul ya? Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, iya, Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Khadijah itu seperti apa? Tuh kayak halah. Maka terbayang di sisi Aisyah radhiyallahu anha sosok Khadijah, walaupun Aisyah belum pernah melihat siapa Khadijah. Kenapa? Karena Rasul mempermisalkan Khadijah mirip sekali kayak saudarinya, yakni Halah binti Khuwailid. Ya enggak? Enggak pernah melihat yang itu, tapi melihat yang semisal. Betul? Yang keberapa? Yang ketiga. Belum pernah melihat,
tidak ada yang semisal. Maka yang ketiga apa? Belum pernah melihat apa? Pernah melihat. Bisa membayangkan karena pernah melihat. Bisa membayangkan karena melihat yang semisal. Atau yang ketiga apa tadi? Membayangkan karena dikabarkan oleh orang-orang yang terpercaya. Betul ya? Oleh orang yang terpercaya. Saudi itu kayak apa Mekah ya? Belum pernah melihat Mekah. Belum pernah, nggak ada yang semisal Mekah. Tapi digambarkan, oh dia ada gunung batu. Betul? Kemudian di sana ada Masjidil Haram, tengahnya ada Ka'bah. Dan orang yang mengkabarkan ini orang yang terpercaya. Kira-kira antum percaya apa enggak dengan pengkabaran dia? Percaya. Yuk kita terapkan kepada Allah. Adakah manusia yang pernah melihat Allah? Hah? Gak ada ya? Maka yang pertama batal. Maka tidak bisa kita membayangkan Allah. Siapapun manusia tidak akan mungkin bisa membayangkan Allah. Karena kenapa? Tidak pernah ada satupun manusia yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Yang kedua, apakah bisa manusia membayangkan Allah karena melihat yang semisal Allah? Kenapa? Karena tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Maka pintu yang kedua tertutup. Pintu yang ketiga, kita bisa membayangkan Allah kapan? Kalau ada pengkabaran dari orang yang terpercaya tentang bagaimana wujudnya, misalnya wajahnya Allah. Betul? Maka apakah Rasul pernah mengkabarkan kepada kita begini loh bentuk wujud wajahnya Allah? Hah? Maka tidak. Maka tertutup pintu memisalkan Allah dari seluruh sisi. Maka setiap kita memisalkan Allah dengan sesuatu apapun juga, maka yakinilah itu pasti bukan Allah. Karena yang kita misalkan dan hadir di benak kita pasti merefer kepada salah satu dari tiga ini. Ya enggak? Ketika antum misalnya na'udzubillah min zalik membayangkan Allah, misalnya begitu, maka yang antum bayangkan itu pasti bukan Allah. Karena ketika antum membayangkan tentang sesuatu, itu harus ada kemudian antum melihatnya, atau pernah melihat yang semisalnya, atau harus kemudian ada pengkabaran dari orang yang terpercaya. Maklum ini. Jadi ketika Ahlussunnah mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wajah, memiliki ini, tangan, hati mereka berada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya, maka Ahlussunnah sama sekali tidak pernah memisalkan Allah dengan apapun juga. Maka tuduhan Jahmiyah yang mengatakan Ahlussunnah musyabihah itu batal. Hah? Tuduhan Ahlul Bid'ah yang mengatakan bahwasanya Ahlussunnah itu mempersonifikasikan Allah dengan makhluk itu batal. Itu kan anggapan mereka. Kita nggak pernah kok menyamakan Allah dengan makhluk. Ya enggak? Paham ini? Baik. Nanti. Apa? Ya biar nggak hilang ditulis. Lanjut. Wa alamatu qadariyati tasmiyatuhum ahla azari mujabbirah. Dan tanda qadariyah adalah menamakan Ahlussunnah sebagai orang yang terpaksa. Tanda qadariyah adalah menamakan Ahlussunnah sebagai orang yang terpaksa. Mujabbirah itu orang yang berpemahaman Jabariyah, yakni terpaksa. Karena Qadariyah mengatakan hamba bebas berkehendak, tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan pemahaman Qadariyah, betul? Adapun Ahlussunnah mengatakan hamba berkehendak dan kehendak hamba di bawah apa? Di bawah apa? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, berarti hamba terpaksa.
mengikuti kehendak Allah. Kata Qadariyah, Ahlussunnah Jabariyah. Padahal enggak. Karena Jabariyah memiliki pendapat, Ahlussunnah itu dipaksa tanpa memiliki kehendak untuk memilih. Saya ngomong apa salah nggak saya? Saya ulangi. Jabariyah itu pemahamannya apa? Jabariyah itu pemahamannya apa? Manusia itu terpaksa tanpa memiliki kehendak untuk memilih. Betul ya? Bagaikan kemudian daun yang ditiup angin, tidak bisa menentukan arah mana dan di mana dia jatuh. Itu pemahaman Jabariyah terhadap kehendak hamba. Hamba terpaksa, nggak punya kehendak sama sekali. Sedangkan Qadariyah berpendapat sebaliknya, hamba itu bebas merdeka, nggak ada urusannya sama kehendak Allah. Qadariyah sudah kita sebutkan tadi ya. Nah, ketika Ahlussunnah mengatakan begini, hamba itu punya kehendak, betul ya? Maka ucapan Ahlussunnah yang mengatakan hamba punya kehendak itu kan menyelisihi Jabariyah, betul? Namun kehendak manusia tidak terlepas dari kehendak Allah. Maka perkataan kehendak manusia tidak terlepas dari kehendak Allah itu kan menyelisih apa? Qadariyah. Qadariyah mengatakan Ahlussunnah Jabariyah gara-gara menetapkan apa? Manusia kehendaknya di bawah kehendak Allah. Antum punya kehendak? Punya kehendak? Duduk di sini ini atas kehendak sendiri atau terpaksa? Nah, itu buktinya. Antum duduk di sini atas kehendak sendiri atau terpaksa? Pilihan antum atau ada yang memaksa antum? Pilihan antum atau ada yang memaksa antum? Pilihan ya. Nggak usah saya terpaksa, apa namanya istri. Jangan kayak gitu lah ya. Saya terpaksa Ustaz, apa teman-teman ngaji masa saya bengong di rumah? Saya terpaksa ini, nggak gitu ya. Kita perbaiki niat kita ya. Ustaz saya terpaksa ngaji. Kenapa? Ya di rumah nggak masak, alhamdulillah di sini ada makanan. Terpaksanya tapi senang ya. Kita hadir di sini kan atas dasar kehendak kita, betul? Tapi apakah kehendak kita ini bisa berdiri sendiri tanpa Allah kehendaki? Kok bisa? Mana buktinya? Berikan saya satu alasan saja dari sekian banyak alasan kehendak kita. Kita punya kehendak, tapi kehendak kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa Allah kehendaki. Satu aja alasan, jangan banyak-banyak. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki antum hidup sampai hari ini, bisakah antum hadir di saat ini? Nah, itu sudah cukup. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki antum sehat, apakah antum bisa hadir pada hari ini? Walaupun antum berkehendak hadir? Hah? Artinya apa? Manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan manusia berkehendak, betul? Dan kehendak manusia tidak bisa lepas dari kehendak Allah. Ini bertentangan dengan dua mazhab, Jabariyah dan Qadariyah. Itu anak-anak mainnya pindah ya, nak ya. Nggak masalah sih main, nggak apa-apa. Namanya anak-anak ya. Anak-anak lari-larian di situ wajar kalau antum lari-larian. Itu anak-anak biasa, jangan dilarang bang, jangan dilarang, biar mereka main. Geser, geser lokasi. Betul. Kalau antum yang lari-larian di situ baru lari-lari gitu, umpet-umpetan, main pasir. Wajar. Anak-anak yang maklum ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka kesehatan, dan menjadi generasi yang lebih baik daripada kita. Baik. Nah, berhubung Ahlussunnah menetapkan bahwasanya manusia memiliki kehendak dan kehendak manusia tidak bisa lepas dari kehendaknya Allah, maka Ahlussunnah dituduh oleh Qadariyah, Ahlussunnah berpaham
golongan Jabariyah. Padahal beda sekali antara Ahlussunnah dengan Jabariyah. Karena Jabariyah mengatakan apa? Manusia tidak punya pilihan. Ya enggak? Coba diserang dari segala macam sisi. Lanjut. Berapa? 53 betul. 53. Wa alamatu murji'ati tasmiyatuhum ahli sunnati mukhalifatan wa naqsiyanatan wa naqsoniyatan. Betul. Wa alamat murji'ah, wa alamatul murji'ah, tanda murji'ah, tasmiyatuhum ahli sunnah, menamakan ahlu sunnah, mukhalifatan, ya, menamakan ahlu sunnah sebagai orang yang menyimpang. Jadi murji'ah mengatakan ahlu sunnah ini menyimpang. Dan naqsoniyatan, orang yang mengurang-urangi. Orang yang mengurang-urangi. Jadi di antara tanda-tanda murji'ah menamakan Ahlussunnah sebagai orang yang menyimpang, yakni menyimpang dari akidah yang benar menurut mereka. Dan di antara tuduhan mereka kepada Ahlussunnah, bahwasanya Ahlussunnah ini mengurang-urangi. Kenapa? Karena murji'ah beranggapan iman itu tidak akan mungkin bisa berkurang. Ya enggak? Ya enggak? Kan tadi telah kita sebutkan. Siapa yang mengatakan saya mukmin sebenar-benarnya, dia telah terjatuh kepada perbuatan bid'ah. Kenapa? Itu bid'ah murji'ah. Para murji'ah tidak mengakui adanya kemungkinan berkurangnya keimanan, sebagaimana tidak mengakui adanya kemungkinan apa? Bertambahnya keimanan. Jadi kalau kemudian Ahlussunnah mengatakan iman bisa bertambah dan berkurang, murji'ah heran, loh ini Ahlussunnah kurang-kurangin iman itu satu. Kalau berkurang nggak ada istilahnya, adanya apa? Hilang sama sekali. Kalau nggak hilang satu, kayak angka 1 sama 0. Nggak ada itu yang namanya berkurang. Padahal kita sama-sama mengetahui bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Adapun murji'ah mengatakan iman tidak mungkin berkurang dengan sebab apapun. Hanya satu, iman atau tidak beriman. Kalau seseorang telah memilih jalan menjadi seorang muslim, maka dia beriman secara sempurna, kata murji'ah. Tidak akan mungkin kurang dengan sebab apapun. Ahlussunnah mengatakan iman yazid wa yanqus. Ini Ahlussunnah kurang-kurangin ini, kata mereka. Ya? Maklum ini. Ya. Baik. Berikutnya 54. Ya. 54. Ya. Wa alamatu rafidati tasmiyatum ala sunnati nasibah. Dan tanda-tanda Rafidah Syiah menamakan Ahlussunnah sebagai nasibah. Nasibah itu kaum yang membenci Ahlul Bait. Enggak, Ahlussunnah enggak benci Ahlul Bait. Jadi ada dua kelompok pada saat itu. Yang pertama adalah Syiah yang berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait. Betul? Yang kedua nasibah, yang kemudian apa? Membenci Ahlul Bait. Di sisi orang-orang Syiah, Ahlussunnah yang tidak seperti mereka berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait, menurut mereka membenci Ahlul Bait. Saya ulangi. Jadi manusia ketika berhadapan dengan Ahlul Baitnya Rasulullah, itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertengahan yakni siapa? Ahlussunnah. Kelompok yang lain Syiah yang berlebih-lebihan. Kelompok yang lain nasibah, orang yang menyepelekan bahkan menghina, mencaci maki Ahlul Bait. Ya, Ahlussunnah bersikap pertengahan. Ahlul Bait adalah yakni apa? Orang-orang yang mulia, keluarga-keluarganya Rasulullah,
yang patut untuk dimuliakan, memiliki hak-hak yang utama. Tetapi mereka bukan Rabb, mereka bukan Tuhan, mereka tidak layak untuk disembah, nggak boleh bahkan, betul? Sedangkan Ahlul Bait, sedangkan Syiah, sebagian di antara mereka mengatakan apa tadi? Ayo. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitis kepada Ali bin Abi Thalib. Ya enggak? Ini kan sebagian Syiah yang paling parah. Maka konsekuensi dari Allah menitis kepada Ali bin Abi Thalib disembah. Berhubung Ahlussunnah tidak mau menyembah Ali bin Abi Thalib, mereka katakan Ahlussunnah benci kepada Ali bin Abi Thalib, padahal enggak. Itulah yang dilemparkan tadi fitnah kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dituduh sebagai nasibah karena beliau menolak untuk berlebih-lebihan kepada Ahlul Bait. Ya. Kemudian yang ke-55. Yang keberapa? 55. Ya. Wazilu hadzal amr. Dan yakni seperti itulah urusannya, yakni apa? Ahlul bid'ah itu yang ngasih lakop-lakop aneh-aneh kepada Ahlussunnah. Hah? Ini orang-orang yang gak suka baca Quran. Macam-macamnya. Ini orang-orang yang gak suka salawatan. Ini orang-orang yang wah macam-macam. Jadi artinya apa? Ya seperti itulah kelakuan. Padahal tidak, kita bukannya membenci salawat kepada Rasul, bukan kita melarang baca Al-Quran, enggak. Kan sama sekali kita tidak melarang membaca Al-Quran, ya. Hah? Tetapi kapan, di mana, dengan sebab apa, untuk apa? Iya toh? Kita bersalawat kepada Rasul, tetapi salawat yang mana? Salawat yang masyru', yang disyariatkan. Adapun Ahlul Bid'ah dari zaman ke zaman memang menamakan Ahlussunnah dengan nama macam-macam. Nanti berkembang zaman terus ke penghujung waktu, ya namanya makin banyak. Hah? Makin banyak, gelar itu makin banyak. Ya, gelar yakni apa? Teroris lah. Gelar apa? Wahaboy. Macam-macam gelar itu. Jadi apa? Ya bukannya tidak mengapa ya, tapi itu sudah perjalanan zaman gitu loh. Semakin banyak, semakin jalan waktu menuju ke arah depan, begitu, maka semakin banyak nanti gelar-gelar yang aneh-aneh yang dialamatkan oleh Ahlul Bid'ah kepada Ahlussunnah macam-macam. Kalau zaman dulu ya nasibah, mujbirah, musyabbihah, nggak ada tuh pada zaman si ini, Imamaini Raziyaini, itu nggak ada istilah Wahaboy tadi. Ya enggak? Nggak ada istilah salafi, salah pikir, nggak ada. Pada zaman ini nggak ada. Ada. Ya enggak? Bukan salafi, tapi salafi, pakai pi. Salafi, salah pikir. Pada zaman ini nggak ada itu istilah Wahaboy, Salafi, tapi kan sekarang ada, wujudnya kan berkembang. Jadi mungkin Allah alam 10 tahun lagi ada istilah baru yang dinisbatkan Ahlul Bid'ah kepada Ahlussunnah. Ya begitu memang. Itu perjalanan sejarah. Hah? Sunnah kauniyah yang Allah jalankan. Iya kan? Sunnah kauniyah yang Allah jalankan, nggak perlu pusing sebenarnya kita. Mereka mau ngomongin kita apa, yang penting kita berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mana salafus saleh, sudah jalan aja. Gak perlu pusing mereka ngomongin itu, jalan aja. Yang penting kita bertindak sesuai dengan syariat, selesai sudah. Hah? Kita tidak dibebani untuk memikirkan ucapan-ucapan mereka yang mereka lemparkan kepada kita. Kalau kita mikir ucapan-ucapan mereka yang mereka lemparkan kepada kita, pusing kita. Baru mikirin satu, muncul lagi istilah yang kedua. Mikirin yang kedua, muncul istilah yang ketiga. Mikirin yang ketiga, muncul istilah yang keempat.
Pemikiran yang keempat, istilah yang pertama diperbaharui menjadi lebih canggih. Hah? Pusing kepala kita. Iya kan? Pusing. Maka apa? Sudah, itu perjalanan zaman. Sunnah kauniyah yang Allah jalankan. Maka di antara kebiasaan alul bid'ah memang gemar menggelari alul sunnah dengan gelar-gelar yang antik-antik lagi aneh-aneh. Sudah. Hah? Terima. Ya bukannya terima dalam artian nggak perlu dipusingin. Lo bukan terima dalam artian antum setuju. Ini saya harus jelaskan ya. Gak boleh, kita nggak boleh terima. Misalnya dikatakan oleh Jahmiyah, Ahlus Sunnah ini menetapkan nama dan sifat Allah. Berarti Ahlus Sunnah adalah apa? Musyabbihah, taksim. Enggak, kita nggak terima itu. Kita jelaskan akidah kita bahwasanya apa? Kita menetapkan nama dan sifat Allah, tetapi tidak pernah sedikit pun atas diri kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Sudah, selesai. Ya enggak? Kita nggak terima. Nggak terima dalam artian apa? Setuju dengan ucapan mereka yang dilempar kepada kita. Tapi ya sudah, cukup seperti itu saja. Lagian habis waktu kita untuk menanggapi ucapan-ucapan yang seperti ini. Iya kan? Bukannya terima, Pak. Antum terima dikatakan musyabbihah? Enggak. Ya, maksudnya bukan terima dalam artian di antara tanda apa? Di antara tanda-tanda orang tersebut adalah, di antara tanda Jahmiyah adalah menetapkan Ahlussunnah sebagai musyabbihah. Misalnya ada orang, Ahlussunnah ini musyabbihah. Iya deh, saya terima diomongin kayak gitu. Ya, kita tetapkan akidah kita, jelaskan akidah kita, setelah itu ya jalan. Sudah tidak perlu pusingkan. Macam-macam. Iya kan? Aneh-aneh. Ketika Ahlussunnah mengatakan bahwasanya apa? Ketika Ahlussunnah mengatakan bahwasanya apa? Wajib taat kepada ulil amri. Tidak boleh memberontak kepada ulil amri. Begitu ya? Hah? Maka dikatakan, oh ini Ahlussunnah ini ada istilah baru. Apa? Murji'ah ma'al hukam, khawarij ma'ad du'at. Waduh. Ini orang-orang ini Ahlussunnah ini salafi ini murji'ah kepada pemimpin. Sikapnya ketika berhadapan dengan pemimpin murji'ah. Adapun ketika berhadapan dengan ulama, salafi ini sikapnya khawarij. Bukan? Ada lagi yang baru nih. Ini dengungan terus oleh sebagian orang di media sosial. Ya, jadi kayak apa? Zikir mirip pagi petang. Orang-orang ini gitu. Murji'ah ma'al hukam, khawarij ma'ad du'at. Bahkan khawarij ma'al muslimin. Enggak, kita tidak pernah mengkafirkan kaum muslimin kok. Kan kita tidak pernah mengatakan si fulan kafir. Yang kita sebutkan adalah kaidah umum. Yang itu memerlukan perincian. Enggak. Dan begitu kata imam. Dan beginilah urusannya. Senantiasa seperti itu. Jadi nggak perlu dipusingin. Begitulah kelakuannya ahlul bidah. Dan kita nggak perlu ikut-ikutan. Kalau mereka menisbatkan ucapan atau menamakan kita dengan nama-nama aneh, nggak perlu juga kita balas nama-nama mereka itu dengan membuat istilah baru. Jangan terjatuh kepada apa? Perilaku mereka yang kita ingkari. Betul? Ya enggak? Boleh. Maka disebutkan di sana di halaman poin yang ke-56. Betul? La yalhaqu ahla sunnati ila ismun wahidun. Dan tidaklah layak ahlus sunnah dinamakan dengan nama-nama tersebut kecuali hanya satu, yakni mereka ahlus sunnah. Ya, mereka tidak layak untuk dikatakan sebagai musyabbihah, mujabbirah, nasibah ataupun yang semisal. Mereka ahlus sunnah wal jamaah. Atau lafaz-lafaz yang intinya mengagungkan sunnah, semisal ahlul asar, ahlul hadis dan yang semisalnya. Ya. Bait yang ke-57. Wa yastahilu an tajma'ahum hadhi asma'i.
Dan mustahil seluruh nama ini berkumpul pada diri Ahlussunnah. Nah, ini bagus banget ini. Begini maksudnya. Ya. Kaum Qadariyah nuduh Ahlussunnah apa? Jabariyah. Betul? Kaum Jabariyah nuduh Ahlussunnah apa? Qadariyah. Betul ya? Maka sebenarnya Ahlussunnah tinggal melipir aja sedikit. Qadariyah mengatakan Ahlussunnah sebagai Jabariyah. Jabariyah mengatakan Ahlussunnah sebagai Qadariyah. Ahlussunnah gak usah bantah, melipir aja dikit mundur. Ngomong kepada Qadariyah dan Jabariyah, sebenarnya kami ini apa sih? Kamu diskusikan dulu baik-baik. Sebenarnya saya ini apa? Kalau menurut antum saya ini adalah Qadariyah, menurut antum saya ini adalah Jabariyah, kan mustahil Jabariyah dan Qadariyah ada pada satu wujud saya. Betul? Udah deh, saya serahkan kepada antum berdua untuk mendiskusikan keadaan saya ini sebenarnya Qadariyah Jabariyah. Nanti tinggal kita tonton. Mereka biarin aja diskusi. Betul? Karena tidak mungkin Qadariyah dan Jabariyah bertemu pada satu titik. Orang yang sama. Karena Qadariyah apa? Mengingkari takdir. Jabariyah mengatakan apa? Manusia tidak punya pilihan. Qadariyah mengatakan manusia bebas memilih tanpa ada urusan Allah sama sekali. Jabariyah mengatakan manusia tidak punya kebebasan memilih sama sekali. Mungkin berkumpul dalam satu wujud orang? Tidak mungkin ya. Jadi kalau Qadariyah nuduh Ahlussunnah sebagai Jabariyah, Jabariyah nuduh Ahlussunnah sebagai apa? Hah? Maka kita melipir aja, melipir. Kita katakan kepada dua kelompok ini, tolong diskusikan dengan baik. Saya ini apa sebenarnya? Loh kok bisa begitu? Loh kan mungkin ini muncul ini pada satu titik orang yang sama. Ya enggak? Ya? Kalau kemudian Syiah mengatakan Ahlussunnah adalah nasibah yang membenci Ali bin Abi Thalib, betul? Gara-gara nggak mau bersikap berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Nasibah mengatakan Ahlussunnah adalah Syiah karena tidak mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, betul? Maka kita tinggal melipir, kita katakan kepada Syiah dan Nasibah, tolong dong diskusikan kami ini sebenarnya apa? Kita tonton aja. Kira-kira ketemu gak diskusi mereka? Hah? Ya udah, artinya apa? Kita nggak perlu sibuk-sibuk. Biarin aja mereka mendiskusikan, itu tanda mereka perhatian sama kita. Karena kata Imam Maini Az-Zuriyah ini, dua hal ini tidak akan mungkin berkumpul pada satu orang, satu kelompok, nggak mungkin. Nggak mungkin Jabariyah dan Qadariyah bisa berkumpul di dalam satu titik. Karena ada titik-titik yang kemudian apa? Kalau Khawarij mengatakan Ahlussunnah Murji'ah, betul? Murji'ah mengatakan Ahlussunnah Khawarij, tinggal kita melipir, ngomong sama Khawarij dan ngomong sama Murji'ah, kami ini sebenarnya apa? Menurut ente, kami Khawarij. Menurut ente, kami Murji'ah. Ente coba diskusikan dulu deh, berdua baik-baik. Saya ini apa? Ya kan? Ya kan mereka berdiskusi. Kita tinggal nonton aja. Gak mungkin kan bersatu. Nah begitu. Baik. Karena ini gak mungkin berkumpul. Wa yastahilu an tajma'ahum hazi asma'i. Karena hal-hal seperti ini mustahil untuk berkumpul pada satu keadaan. Dan ini jemaah, sampai titik ini dia sikap ahlul bid'ah terhadap ahlus sunnah. Yakni apa? Ya itu dia, gemar mendiskreditkan ahlus sunnah. Ya, memberikan lakop-lakop yang buruk kepada ahlus sunnah. Yang lakop-lakop tersebut ahlus sunnah sungguh jauh berlepas diri darinya. Dan begitu. Dan sikap, maaf, dan keadaan ahlul bid'ah dari zaman ke zaman, mereka akan senantiasa memunculkan bid'ah yang baru di dalam menamakan ahlus sunnah. Ada bid'ah yang baru. Ya. Masuk kepada poin yang ke-58. Ini sudah asal belum? Belum ya, kita lanjutin. Nah ini sikap ahlus sunnah terhadap ahlul bid'ah. Qala Abu Muhammad, qala hadat sana Abu Muhammad, qala sami'tu Aba wa Abi Zur'ah. Berkata Abu Muhammad,
telah mengabarkan kepada kami Abu Muhammad, ini Imam Ibnu Abi Hatim, bahwasanya dia mendengar Abi wa Abu Zur'ah, yakni Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, mengatakan, ya, mengatakan apa? Ya'murani bihijrani ahli al-bida'i wal zaykh, yughalidhani fi dzalika asyadda takhlid. Ya. Yang ke-58, menyuruh untuk menghajar orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang dan melakukan bid'ah, serta ya, menjelaskan pendapat mereka dengan penjelasan yang sebenar-benarnya. Nah, ini sikap Ahlussunnah terhadap ahlul bid'ah. Yakni apa? Kalau mampu kemudian menghajar ahlul bid'ah, dihajar. Mengisolasi ahlul bid'ah. Kalau tidak mampu menghajar ahlul bid'ah, jelaskan penyimpangan-penyimpangannya dengan sejelas-jelasnya, dan mengingatkan manusia agar tidak terjatuh kepada kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Ya, maka syariat hajar itu ada, jemaah. Ya, syariat hajar atau biasa dikenal pada hari ini dengan tahzir itu ada. Iya kan? Maka pada suatu hari ada seseorang yang bertanya ayat-ayat yang mutasyabihat kepada seorang sahabat. Dan pertanyaan orang ini kemudian sampai ke telinga Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, siapa orang itu? Sabih bin Asal. Panggil sini orangnya. Kata Umar bin Khattab, engkau yang bertanya ini dan itu tentang ayat-ayat ini dan itu? Ya. Maka Umar bin Khattab mengambil pelepah daun kurma, nyambuk Sabih bin Asal, dan mengatakan kepada Sabih bin Asal agar menyingkir jauh-jauh dan memerintahkan kaum muslimin untuk tidak mendekati Sabih bin Asal, yakni mengisolasi Sabih bin Asal. Sebagaimana kemudian Rasul pernah dalam tanda kutip menghajar 3 orang sahabat yang tertinggal perang Tabuk, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Abi Umayyah. Bahkan selama hampir 50 hari bahkan dihajar karena tertinggal perang Tabuk. Artinya syariat hajar itu ada. Kita sebagai Ahlussunnah nggak perlu kemudian merasa apa, alergi juga, tahzir apa-apaan, enggak. Hajar itu ada. Cuman yang mencoreng-moreng syariat tahzir ini adalah apa? Yang pertama, tidak pada tempatnya. Ya enggak? Syariat hajar ini ada. Tetapi yang mencoreng-moreng syariat hajar ini yang pertama tidak pada tempatnya. Yang kedua, tidak memperhatikan maslahat dan madarat. Yang ketiga, tidak sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Kata Imam Ibnu Qayyim, syariat hajar itu bagaikan minum obat. Hah? Dan kita sama-sama tahu kalau sakit masih bisa ditanggulangi tanpa minum obat, ngapain minum obat? Betul? Jadi kalau kemudian kesalahan saudara kita sesama muslim masih bisa diperbaiki tanpa hajar, ngapain dihajar? Karena syariat hajar itu kayak minum obat. Kan kebanyakan tabiat kita berusaha untuk tidak tergantung sama obat kan. Kalau masih bisa apa? Ya istirahat, minum teh hangat, ya nggak perlu kita cari obat. Syariat hajar itu sebagaimana seperti minum obat. Kalau obatnya kemudian apa? Pusing ringan, kan kita tidak lari ke rumah sakit minta diinfus. Pak, kenapa ke rumah sakit Pak? Saya pusing. Apa yang pusing? Ini ringan yang kepala saya pusing. Tolong dong diinfus saya. Nggak gitu kan? Apa pernah antum sakit kepala ringan langsung lari ke rumah sakit minta diinfus? Kalau ada dokter yang mengiyakan permintaan antum, dokternya ngawur dong. Iya kan? Nah, sakit kepala ringan ya cukup apa? Mungkin minum obat-obat
yang dijual di pasaran, nggak minta diinfus, rawat inap. Dokter, saya pusing, tolong dong cuci darah saya. Apa urusannya pusing sama cuci darah? Cuci darah itu pengobatan, betul? Tapi apakah cocok dengan pusing? Dokter, saya luka nih, jempol saya. Iya, amputasi dong tangan saya. Yang lukanya apa? Jempol, ketusuk duri. Dokter, amputasi tangan saya. Kenapa? Ini luka nih, amputasi dong. Apa iya pernah kita melakukan hal seperti itu? Kan enggak. Syariat tahzir itu bagaikan minum obat, harus sesuai dengan apa? Dosisnya. Kalau sakitnya itu cukup minum teh, ngapain perlu diinfus? Kalau sakitnya tidak bisa sembuh kecuali dengan diinfus, jangan minum teh. Ya enggak? Ya. Memperhatikan maslahat madarat. Ada seorang anak muda berilmu masuk ke suatu tempat, berhadapan dengan fenomena yang bertentangan dengan syariat. Yang dihadapi adalah ketua kampung yang dihormati, disegani di kampung tersebut. Ini anak muda mengatakan, oh bapak kepala kampung tersesat. Dia hajar bapak kepala kampung, padahal dia anak muda baru masuk ke kampung tersebut. Yang dia katakan bapak kepala kampung tersesat, orang tua yang berpengaruh di kampung tersebut. Kira-kira apa yang terjadi? Digebukin. Tidak sampai nasihat, malahan kemudian apa? Dia digebukin, diusir, bla bla bla. Betul? Perhatikan situasi, kondisi. Ada sebagian orang cocok dihajar, tapi ada sebagian orang kalau dihajar makin jauh. Sebagian orang lebih cocok untuk apa? Ta'liful qulub, didekati hatinya, diberikan nasihat. Betul? Maka kepada Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menghajarnya, tetapi apa? Datang. Kan Fir'aun tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diisolasi, nggak perlu didatangi, nggak perlu salam, jangan ngomong. Ini sebagian teman-teman ini ada yang mencoreng syariat hajar. Ada yang melakukan kesalahan, jangan salam, jangan ucapkan, berpasang muka, bla 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 bla. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu ya. Ya, ada sebagian yang begitu. Bermasa muka, bawaannya apa, mencereng aja mukanya begitu ya. Padahal berhadapan dengan Ahlus Sunnah, sama-sama Ahlus Sunnah yang mungkin keliru tuh Ahlus Sunnah dalam titik-titik tertentu. Betul, tapi mukanya Masya Allah ya, lebih ganas daripada melihat musuh Islam. Serius ini ikhwan. Ada sebagian ikhwan Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika melihat saudaranya sesama Ahlus Sunnah yang terjatuh kepada kesalahan, mukanya lebih ganas daripada melihat musuh Islam. Kalau melihat musuh Islam, orang-orang kafir cengar-cengir. Tapi melihat Ahlus Sunnah yang terjatuh kepada kesalahan, mencereng mukanya, melotot. Ini syariat tahzir. Kok bisa? Kok bisa begitu? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun bukan untuk menghajar Fir'aun. Apa? Datangi. Izhab ila Fir'aun. Innahu tagha, pergi kepada Fir'aun, dia telah melampaui batas. Ucapkan ucapan-ucapan yang baik. Ya enggak? Bukan mencaci maki Fir'aun, ucapan yang baik. Mudah-mudahan dia akan apa? Ingat akan kesalahannya, atau minimal dia takut. Rasulullah pernah menghajar 3 orang sahabat, dan perbuatan Rasul bersumber dari wahyu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun, tidak menghajar Fir'aun. Maka perbuatan Nabi Musa dan perbuatan Nabi Harun adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memperhatikan, tidak setiap kesalahan dihajar. Ya enggak? Ada syarat-syaratnya, ada apa? Keadaan-keadaan tertentu. Tapi memang kalau kemudian memungkinkan dihajar dan itu memang diperlukan, ya hajar. Diperintahkan untuk menghajar ahlul bid'ah. Dan apabila tidak sanggup, apa kata Syekh Al-Imam Ma'ini Ar-Raziyaini, jelaskan kesalahan mereka agar manusia tidak mengikuti kesalahannya. Lanjut. Yang ke 59.
Yang ke 59. Betul? Wa yunkirani wat al-kutubi bi ghairi azar. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mengingkari penulisan kitab semata-mata menggunakan ra'yu tanpa menukil asar. Kita lanjutkan poin 59 dulu ya. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mengingkari penulisan kitab semata-mata dengan mempergunakan ra'yu pendapat tanpa atsar. Jadi kitab ditulis panjang membahas ini membahas itu, nggak ada dalil di dalamnya. Ini diingkari oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Hah? Menurut saya ini, mana dalilnya? Ya menurut saya aja, gak usah pakai dalil-dalil deh. Ini diingkari oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kita sama-sama mengetahui Al-Quranul Karim dan hadis. Maaf ya, yang dimaksud kitab di sini adalah kitab-kitab agama. Ya enggak? Dan Ahlussunnah wal Jamaah mengingkari menulis kitab, yang dimaksud kitab di sini kitab-kitab agama, maksudnya buku-buku yang menjelaskan tentang agama. Dengan semata-mata menulis itu berdasarkan pendapatnya atau dengan tidak mempergunakan atsar hadis riwayat. Ini diingkari oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan juga buku IPA misalnya dicari-carikan dalil, ini yang namanya cok-cok gali cok. Buku IPA dicari-carikan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dipaksa-paksain sehingga kelihatannya masuk. Padahal nggak ada urusannya sama sekali, nggak juga. Ya. Memang betul bumi ini segala sesuatu yang terjadi padanya tanda-tanda kebesaran Allah, ya enggak? Tetapi bukan berarti seluruhnya telah diterangkan di dalam Al-Quran. Oh ini ayat ini menjelaskan tentang ini, fenomena itu, nggak juga begitu kan? Maka bersikap tawasud di dalam masalah ini, ya enggak? Taib, ya. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mengingkari menulis kitab, yakni yang dimaksud kitab di sini adalah kitab-kitab di dalam permasalahan agama dengan semata-mata mempergunakan akal tanpa mempergunakan atsar. Karena hujjah itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala qala Allah wa qala Rasul. Hujjah itu kalamnya Allah dan kalamnya Rasulullah, wa laisa bitamwih, yakni selain itu bukan hujjah. Baik, ya masih ada yakni apa? 60 dan seterusnya, ya, yang belum kita terangkan. Masih ada 1, 2, 3, 4 lagi, ya 60, 61, 62, 63. Mungkin kita jeda terlebih dahulu untuk mengerjakan sholat asar, ba'da sholat asar, betul ya? Langsung kita mulai. Saya kira nggak perlu lagi kita istirahat 1 jam ya. Nggak perlu ya. Langsung aja kita mulai ya. Sudah barang tentu antum kan bersegera ingin pulang ya. Ngomong-ngomong jauhan rumah antum atau aneh?